إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan berkat karunia-Nya kita tergerak datang ke rumahnya. Mudah-mudahan kita diterima sebagai tamu yang dihormati, tamu yang dilayani, dan tamu yang diampuni dosanya serta dinaikkan martabatnya. Kita bersyukur karena nikmat ini sungguh luar biasa dan tidak banyak yang merasa. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan emas ini. Insya Allah kita datang, mudah-mudahan dihitung sebagai jihad fisabilillah, jihad menuntut ilmu, dan semoga di akhirat nanti kita bisa saling memberikan dukungan dan syafaat di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang karena petunjuknya lah dan ajarannya lah kita selalu menghadirkan diri di masjid-masjidnya, masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan rumah-rumah ibadah yang diizinkan untuk disebut di dalamnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Sahih Bukhari, masih dalam Kitabul Wudu, itu bab yang ke-55. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun minal kabairi alla yastatira min baulihi. Bab termasuk dosa besar seseorang tidak menutup diri di saat qada buang air kecil. Ya, tidak menutup diri, la yastatiru min baulihi, dari buang hajat atau BAK kecil, ya, buang air kecil. Dalam bab ini Imam Al-Bukhari merajihkan pendapat ulama bahwa buang hajat kecil termasuk dosa, dan bukan masuk buang hajat kecil, buang hajat kecil di tempat terbuka, di tempat terbuka dan tidak berlindung
ada termasuk dosa besar. Karena khilaf ulama dalam masalah ini, karena ulama mendefinisikan dosa besar adalah dosa yang terancam azab api neraka. Itu termasuk dosa besar. Yang kedua, terancam dilaknat. Dan itu tidak tersebut dalam hadis-hadis Nabi yang lain. Bahwa buang air kecil tanpa menutup atau di tempat yang terlihat oleh orang adalah dosa besar. Tapi berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengistinbat bahwa dia adalah dosa besar. Karena Nabi mengatakan dalam hadis nanti, innahuma la yu'azzabani laisa min kabir. Nah, bukan karena dosa besar. Kemudian beliau meralat kembali, bala innahu la kabir. Benar, dia adalah dosa besar. Nah, maka Imam Al-Bukhari zahir dari pendapatnya di sini bahwa beliau memahami dari hadis itu bahwa buang hajat tanpa berlindung termasuk dosa besar. Nah, walau sebagian menakwilkannya dengan makna kalau seandainya dia selalu melakukan itu. Artinya setiap buang hajat, dia selalu buang hajat tanpa melindungi diri ketika buang hajat tersebut. Nah, atau ketika dia menyebut laisa bikabir, menurut keyakinan orang yang melakukannya, karena dianggap ringan sehingga selalu buang hajat tanpa tertutup. Nah, apa munasabahnya dengan kitab wudu? Apa munasabahnya dengan kitab wudu? Apa korelasinya bab ini dengan kitab al-wudu? Kita bicara tentang wudu, ini buang hajat. Rata-rata orang sebelum berwudu, batalkan dulu. Iya, sebelum berwudu batalkan dulu. Misalnya tadi, saya dari rumah sudah berwudu, tapi saya ini wajib dibatalkan lagi. Kalau tidak marah imam. Tidak boleh menahan. Kan tidak boleh. La yusalliyanna ahadukum wa huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak boleh solat dalam keadaan menahan. Menahan hajat keluar dan juga menahan hajat lawan keluar. Iya, hajat masuk. Itu aja payah. Menahan hajat keluar tak boleh, menahan hajat lawan qalu. Hajat masuk. Kan ada hajat masuk makan. So itu hajat qalu. Iya nah, masuk hajat cik buang hajat cik. Nomor-nomornya sama-sama hajat. Gara-gara itu kadang orang sering salat hajat. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat. Yang keduanya tak boleh. Nah. Jadi munasabahlah ini dibahas dalam bab dan kitab al-wudu, dan munasabah ini terlihat dalam kitab al-wudu. Karena orang, dan pada umumnya ini terjadi pula karena di tempat wudu orang banyak di situ, maka terlihat baik di waktu musafir, karena musafir kan tak sendiri juga. Sunnahnya musafir minimal tiga orang. Ya, sunnahnya musafir minimal tiga orang. Nah, maka munasabah biasanya sebelum berwudu orang buang hajat dulu, minimal hajat kecil. Yang ketiga, kalau hajat kecil saja dilarang membuka aurat di depan umum, apalagi hajat besar. Makanya tambi alal adna. Nah, tambi alal adna. Taib. Ini dari sisi judul bab ini. Kemudian beliau meriwayatkan qala haddatsana Utsman qala haddatsana Jarir an Mansur
an Mujahidin an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah aw Makkah fasami'a sawta insanaini yu'azzabani fi quburihima faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir thumma qala bala كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا قال la'allahu ay yukhaffafa anhuma ma lam taybasa au ila ayyaybasa. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab dalam kitab sahih ini juga di nomor 218, 1361, 1378 dan 6053 dan 6055 nanti. Ma'asyil kiram yang dirahmati Allah SWT, berkata Imam Al-Bukhari, hadatsana Utsman, telah menceritakan kepada kami Utsman. Siapa Utsman ini? Utsman, Pak Utsman? Utsman bin Affan? Hah? Utsman bin Affan? Masya Allah. Imam Al-Bukhari langsung bertemu Utsman bin Affan. Nah, Utsman wafat tahun Syekh Utsman wafat tahun? Pada lupa semua. Utsman wafat tahun 2019. Kena Covid. Utsman wafat. Nah, Nabi wafat tahun ke-11. Habis itu dia Khalifah Abu Bakar. Berapa tahun? Nah, 3. Habis itu jadi Khalifah Umar berapa tahun? Umar 2 tahun? Hah? Umar lebih lama. Utsman lebih lama lagi. Ali 4 tahun atau 5 tahun. Berarti tahun 25. Hah? Salah. 35 Hijriah. Nah, beliau ini baru lahir tahun Imam Al-Bukhari baru lahir tahun 194. Kemana boswa? Antara wafat Utsman dengan lahirnya Imam Bukhari 100 tahun lebih atau 150 tahun lebih. Utsman di sini adalah Utsman ibn Abi Syaibah. Utsman bin Abi Syaibah. Utsman ibn Muhammad bin Abdullah ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah Al-Absi, saudara kandung Abu Bakar bin Abi Syaibah, yang banyak Imam Muslim merupakan hadis daripadanya. Qala, dia berkata, haddatsana Jarir, telah menceritakan kepada kami hadis ini Jarir. Nah, siapa Jarir? Jarir ibnu Abdul Hamid Ad-Dabbi. Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi an Mansur, dari Mansur. Kok Mansur banyaknya? Mansur mana kah? Mansur ibnul Mu'tamir. Mansur ibnul Mu'tamir ibn Sulaiman ibn Tarkhan At-Taimi Al-Kufi. Naam. An Mujahid, dari Mujahid. Mujahid ibn Jabr, murid Hashimi, anak paman Nabi alaihi salatu wassalam, digelar dengan turjumanul Quran wa habrul ummah, yaitu ahli tafsir Al-Quran dan ulama besar umat ini. Qala, dia berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu
melewati salah satu kebun di antara kebun-kebun Madinah. Au Makkah atau Makkah. Ragu ini dari Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi, tetapi di riwayat Imam Muslim dan lainnya tanpa ada kalimat ragu au Makkahnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Amash daripada Mujahid dari Abdullah bin Abbas, tidak ada ragu, yaitu au Makkahnya, tidak ada atau Makkah, yaitu di Madinah. Taib, fasami'a sawta insanaini yu'azzabani fi quburihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dua orang manusia, lain rajulaini, dua orang laki-laki. Memang laki-laki itu padang kodok kan ya, kan laki-laki nang kodok buayu sembarangan ya. Ini juga tadi saya lupa munasabahnya, munasabah karena dilihat banyak sekali masjid-masjid yang masih menggunakan WC dinding. WC dinding nampaknya. Ndak aku nyibuk bono nampak kawan di sebelah. Kan ya? Ndak pernah nampak. Ile kan? Nah, contoh-contoh di lapangan pik bandara tu. Kan ya? Ndak aku nyibuk orang nampak je. Istilahnya papan sadidinya. Hanya satu jengkal pembatasnya. Rendah pula. Jadi sebab itu ini ada di masjid-masjid. Kemarin kita di mana masjid di mana sih? Enggak. Kita tinggi. Enggak di masjid di kita tinggi ke. Jadi rayanya. Masih banyak. Ya, masjid-masjid yang seperti itu. Makanya kepada para pengurus, ya kita himbau, kita serukan supaya yang seperti itu ditiadakan atau ditutup. Amat tu kan sebagian kalau tak tahu agak Melayu tak lapar dosanya kan ada juga. Ada yang tak bisa Melayu kecuali toga. Walaupun secara ilmu kesehatan duduk lebih sehat. Lebih sehat. Nabi SAW tidak pernah terlihat buang air hajat kecil atau besar kecuali hanya sekali. Riwayat Bara Al-Mughirah bin Syu'bah. Selebihnya beliau selalu jongkok. Sebagaimana juga WC duduk juga kurang sehat. Tercatat di Amerika 65% penyebab ambeien atau untuk ambeiennya apa ya? Ilahnya jabu. Enggak jabu lah payah mana pesir kelit tu. Wasir itu 65% sebabnya adalah WC duduk. Karena memang posisi jongkok itulah yang paling sempurna dan itu yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau yang WC duduk itu contoh orang cik gantung dahulu tu tekanang lagi setu kini kan tak ada lah nawa je lah dia pun duyan ke di bawah ambil makanya labik-labik ambil yang dahulu. Nah banyak pupuh. Nah Allah musta'an. Nah yang seperti ini tidak sehat. Nah, makanya kepada pengurus, ada pula sebagian masjid nyewa pintunya tapi tidak setengah seperti gue pintunya. Jadi pula cara orang lalu situ. Walaupun bisa mau WC hajat godang situ juga, hajat kecil situ juga. Jadi ada. Akhirnya kita sendiri menyediakan tempat yang
Bukan. Ya kalau nawa mesti gunung doang. Ya nawa mesti gunung doang. Ya, ndak orang biasa, orang berilmu lagi. Orang buya-buya lagi, buya gadang lagi lah. Ya, dan dia kodok wasu kan. Kodok wasu. Di hotel-hotel berbintang guys ya. Banyak tu WC tertutup, lima oleh pintu. Di cejona itu dah. Awak terkajut juga kan. Bawa cerah airnya terbasuh lagi dulu. Nak je nobil dia langsung nampak dah awak. Padahal yang WC-WC itu terbuka. Tak banyak. Dari mulai 3 tak pakai, nanti berdua dia masih terbuka. Nyawun lo pada kamar dah awak lah. Yang nombor di hotel WC. Awun itu kadang-kadang tak galak kami kan. Awun lo WC aku pada kamar awak lu saat ini. Jadi itu lah. Di cejo yang di dinding tadi. Jadi oleh sebab itu makanya jen dibuat. UB-nya jen dibuat atau buat pintu. Termasuk dan manahan jadi nyoro kalau apa takut dan nyamaluan. Dan takut pada so ndak apa nyabu ira. Wah pono cara nyabu. Ulama gadang. Mau cara nyabu buya? Buya gadang. Nah. Kalau dia tidak nampak, tidak saya nyabu. Lah banyak nampak dan di mana-mana. Kan banyak di acara-acara apa ya kan, acara-acara resmi. Bukan dek apa nomor, bukan dek ada orang WC tertutup, tapi lah hilang biso dek biasa. Hilang biso dek biasa. Nah, makanya kalau sempat yang seperti itu jadi pengurus, tak jauh apa-apa dek. Makanya disitulah perlunya kita mengaji yang benar, mengaji yang benar, supaya kita tidak termasuk yang menjadi penyebab diazabnya orang seperti di ini kuburan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, fasami'a sauta insanaini yu'azzabani fi quburihima atau fi quburihima. Beliau mendengar suara 2 orang yang disiksa di dalam kuburan. Disiksa dalam kuburan. Ini juga hadis ini mengandung makna bahwa azab kubur benar-benar ada. Azab kubur benar-benar ada. Hadis tentang masalah ini menurut sebagian ulama dikatakan mutawatir. Jadi kalau ada yang orang-orang zanadiqah, orang-orang tak beriman pada Allah SWT mengatakan tak ada azab kubur katanya, ya, suruhnya mati dulu. Suruhnya mati sudah itu balik lihat. Jadi buat penelitian deh, pasang kamera. Apa kena tangkap di kamera? Kamera itu alam dunia. Sedangkan kuburan alam barzakh. Itu lagi ditangkap deh. Tanah kan tangkapnya. Kan dia alamnya alam barzakh. Disitulah pentingnya beriman pada yang gaib. Kami kali lihat kuburan tu tidak ada bekas-bekas penyiksaan dunia. Jadi tidak ada bekas-bekas penyiksaan karena mereka hanya beriman pada yang zahir. Nah, di sini Nabi SAW menunjukkan bahwa keduanya disiksa di dalam kubur. Itu tandanya di dalam kubur ada siksa dan ada nikmat. Oleh sebab itu makanya para nabi, termasuk Nabi kita SAW, selalu dalam doanya minta perlindungan kepada Allah dari azab neraka dan azab kubur. Maka yang tidak percaya, ya silakan masuk kubur dulu. Nanti baru setelah itu baru bawa ke sini hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya tunjuk ke kami, pasti mereka akan menyesal. Pasti akan menyesal. Yes, ya? Itu nak meneliti dulu. Meneliti dulu. Makanya kaum muslimin dan muslimat, orang beriman lebih duluan sampai pada keyakinan dari para peneliti itu. Dan rata-rata peneliti alam gaib tidak beriman pada yang gaib. Karena memang ini bukan masalahnya masalah kecerdasan, tapi masalah keimanan.
Maka kita tidak memerlukan orang terlalu cerdas sebab ini. Kita memerlukan orang yang cepat beriman dan menanggapi. Nah, wa in yu'azzabani biqurb faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'azzaban, ini orang sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir, padahal diazab bukan karena sesuatu dosa besar. Nah, di sini kalimat fi kabir banyak penafsiran ulama. Maknanya laisa fi kabir, Nabi mengira pertama kali tidak masuk dosa besar. Kemudian diberitahu oleh malaikat langsung bahwa itu adalah dosa besar. Maka beliau katakan tsumma qala bala. Rupanya dosa besar. Ada yang menafsirkan bahwa ini maksud laisa bikabir, bukan dosa besar menurut anggapan orang yang melakukannya. Makanya tadi Buya pun jinam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena menurutnya tidak termasuk dosa besar. Kulluna kidanya, semua kami sudah biasa yang seperti ini. Kan ada yang lebih aneh gitu loh. Ada yang lebih aneh, ya acara, ya ustaz juga. Awak dalam motor, dia nunggu kawan dalam motor, apa mau ayu depan motor awak dah. Hanya kena lawak je nyoran. Pecah tak sontak antok je lah, tak boleh sawit begini, tak boleh sawit dah. Doa aja mudah-mudahan Allah mengampuni. Jadi kalau tiba ayang dia motor awak ya, ada tukang siram tu. Nah, itu masalahnya. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada tempat yang lebih layak sebenarnya. Nah, tapi karena terbiasa. Ada lemparan. Lampau bayu deh di padang Sahara, di sebuah negara di Sudan kawan situ kan, wanti bis, lampau bayu belakang bis deh. Asal itu orang bayu jalan bis no. Kalau di padang Sahara ada pelindung lah, ada lah nampak di orang Sudan nampak. Kaum muslimin, alhamdulillah perkhidmatan rest area kan banyak tempat buang hajat. Nah, jadi bahkan bus-bus kan gini pakai Thailand. Nah, tapi memang subhanallah. Atau di masjid-masjid di perjalanan rata-rata itu berbuka. Nah, jadi tidak ada sebenarnya alasan untuk ini. Maka di antara tafsirnya menurut pelakunya dianggap dosa bukan dosa besar. Itu maknanya. Dan kemudian dia mengatakan laisa fi kabir, bukan karena dosa besar, maksudnya buang hajat itu, tapi namimah dosa besar. Ada juga mengembalikan ke situ. Tapi zahirnya Imam Al-Bukhari seperti yang kita sebutkan di awal tadi memahami dari hadis ini bahwa buang hajat, karena beliau menyebutkan la yastatira min baulihi, tidak berlindung karena buang hajat kecilnya. Berarti Imam Bukhari memahami bahwasanya yang dimaksud bahwasanya buang hajat kecil itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Berdasarkan hadis ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana ahaduhuma la yastatiru min baulih. Salah satu dari keduanya tidak berlindung ketika buang hajat kecil. Ketika buang air kecil tidak berlindung. Tidak berlindung. Artinya kalau tidak berlindung tentu nampak auratnya. Nampak auratnya. Karena ini melambangkan tidak ada rasa malu. So kalau orang masih ada rasa malunya, tidak ada pun orang waktu itu tidak sanggup dia. Sahih? Ya. Amur kadang tidak tahan lah. Tapi nyador pelang sudi sono kan tidak kan langsung nampak doang kan. Tapi tetapnya nak tolong. Nak tolong. Kenapa? Malu tadi. Malu. Ada lawanti, ada WC, tapi WC nampak pinggang di pintu kanonda. Akhirnya tidak jadi. Jangan kempat pinggang le.
Palunya nampak dua tang dilu, ndak itu loh. Palunya nampak tang dilu, ndak itu loh. Apa sebab? Kita malu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Karena memang itu disebut dalam bahasa kita apa namanya? Apa nama? Kan kemaluan namanya. Kalau siapanya kalau terlihat mesti kita malu. Nah, ketika malu tidak ada, berarti iman tidak ada. Maka oleh sebab itu orang yang seperti ini dianggap melakukan dosa sebesar. Ada lagi yang mengatakan bahwa laki-laki itu adalah bukan orang Islam. Sebab kalimatnya ada tadi au fi Makkah atau di Makkah. Tapi ini seperti kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah adalah dugaan yang batil. Sebab di riwayat lain dijelaskan bahwa itu di Madinah. Kemudian ada lagi riwayat yang menyebutkan di kuburan yang masih baru. Kalau kuburan masih baru, Nabi ada di Madinah waktu itu, berarti kuburan orang Islam atau kuburan orang kafir? Kuburan orang Islam. Yang ketiga, bahwasanya kalau seandainya orang kafir, buat nak kena tahu gede mayu kan azab malara tahu gede kekafirannya. Oleh sebab itu maka yang mengatakan itu kuburan orang kafir itu adalah tafsiran yang keliru. Ada lagi yang mengatakan kemudian kalau dia orang kafir tidak akan bermanfaat baginya syafaat kecuali khusus, dan tidak ada berita dalam hadis itu yang mengkhususkan seperti Abu Talib diberikan syafaat oleh Nabi alaihissalatu wassalam karena jasanya yang besar tetapi tidak bisa mengeluarkannya dari neraka, hanya meringankan azab neraka baginya. Sudah, tidak bisa Nabi mengeluarkannya sebab syirik itu memang tak bisa diampuni. Apa azabnya? Yaitu diberikan sepatu dari api. Padahal jangan sepatu lah. Kaki copong ke baunya menggelagak benak kita menggelegak dibuatnya. Itu azab yang ringan. Yang ringan pun berat. Oleh sebab itu semoga Allah menghindarkan kita dari azab kubur, apalagi azab neraka. Oleh sebab itu maka dihindari hal-hal yang seperti ini. Ya, yang seperti ini. Taib wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Oh, yang lain itu adalah tukang adu domba. Kamu masuk, kamu bamusuhan uang deh. Kalau itu bahas uangnya berarti tukang adu domba. Ya, awalnya orang tidak hanya sekedar berselisih paham, tapi tidak bermusuhan. Tiba ini langsung uang bermusuhan. Apa nomor? Berarti tukang adu. Ya, ada orang memang spesialis bikin itu. Spesialis, kau tiba ini bermusuhan uang deh. Ya, uang ya yang namanya tidak sama, tidak sepemahaman itu hal biasa. Ya kan? Hal biasa. Tapi kalau sampai saling memusuhi, ini yang tidak sehat. Memang adalah profesional no. Dia bagian itu. Tukang adu. Woi, apalah kalian je dengan orang tu ngajinya. Bayu kau jirinya punya. Kalau ngaji nang tu tidak ada selawatan olehnya, tidak ada tahlil. Tidak ada dua-dua olehnya. Kalau tidak dua-dua kan tidak ada. Tidak akan lama contoh situ. Kan lama gini lah banyak kan lamanya tidak situ aja. Kan ya? Tidak sekian banyak acara begini. Apa nanti aja makan lama nan tidak boleh. Kayak. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yang satunya adalah yamshi bin namimah. Ini juga menguatkan ulama yang berpendapat seperti Imam Bukhari yang berpendapat bahwa dosanya dosa besar karena disamakan sebutannya dengan namimah. Dan namimah sepakat ulama mengatakan itu adalah dosa besar karena diancam tidak masuk surga.
diancam tidak masuk surga. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekarang masuk waktu. Azan dulu, lepas azan kita sambung insyaallah. Oh, siap. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Kemudian berkata Nabi alaihissalam atau perawi Abdullah bin Abbas, "Tsumma da'a bi jarina." Setelah menyebutkan keduanya, apa yang menyebabkan keduanya diazab di kubur, disiksa di kuburan. Yang satu karena tidak berlindung atau tidak menjaga kebersihan, karena riwayat lain juga mengatakan la yastanzihu minal bauli, tidak membersihkan buang hajatnya, masih ada tapi dia tidak selesaikan, tentu netes ke pakaian, atau tidak membasuhnya, Di sini juga para ulama mengambil dalil bahwa bersuci dari buang hajat itu adalah wajib. Sebagian hanya mewajibkan ketika sholat saja. Tidak. Teruskan di sini setiap buang hajat mesti dibersihkan. Kemudian juga ulama dari hadis ini minal baul, dari kalimat minal bauli juga mengambil dalil bahwa semua air seni itu najis. Tetapi dibantah oleh ulama lain, tidak, karena di dalam hadis ini min baulihi, dari buang hajatnya dia, bukan semua air kencing. Dan ditambah lagi ada sebagian dari kencing binatang yang tidak dianggap
najis. Misalnya Nabi mengizinkan kepada al-Uraniyin ketika mereka kena penyakit malaria di Madinah untuk minum kencing onta. Nah, apa nanginya? Jelek. Dan alun jelek. Alhamdulillah. Tapi membuang ngance nawonya. Banyak jemaah yang mencari dan berani minumnya, dijual. Nah, ya dijual orang sana. Jadi pergi ke peternakan onta itu, jadi ada yang beli susunya, ada yang cari kencing onta dan cak lain bau bek je. Walaupun boleh ya, tetapi enggak intinya ini dibantah bahwa ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa semua kencing itu najis. Ada yang najis, ada yang tidak. Wallahu taala alam. Termasuk misalnya sebagian ulama masalah kencing kucing, tapi yang bahas lebar kok jadi bully lu dong kan. ada sebagian ulama yang membahas masalah itu, bahwa mereka ada yang mengatakan sudah kita bahas ya, bahwa kencing kucing itu ada yang bilang najis, ada yang bilang tidak najis. Tapi yang mengatakan najis sebagai dua lagi, walaupun dia najis tapi termasuk najis yang dimaafkan, najis yang dimaafkan karena sulitnya taharus minhu, sulit kita untuk menghindarkan diri daripadanya. Karena yang namanya kucing selelok puangai tetap bina. Iya, selelok puangai tetap contoh. Persis contoh. Weh, kucing selelok puangai tetap binatang. Kan dia? Jadi tidak bisa sabuin pekancang kaki tidak amur apa nyinyonya. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, termasuk yang dimaafkan kata Nabi SAW, innahu minat tawafina alaikum wa tawafan. Ia masuk hukumnya orang yang sering tidak harus selalu berada di rumah kita. Nah, sampai ulama juga mengatakan bagaimana dengan tikus? Cik Monci. Kucing aja yang masih bisa kusuk-kusuk dimaafkan, apalagi mancik bisa dikusuk. Lebih payah kita untuk menghindarkan diri daripadanya. Oleh sebab itu, maka seandainya kita tidak tahu, maka itu dimaafkan. Dia najis, cuman tidak dihukum kita. Karena sulit menghindarinya. Jelas? Nah, tapi kalau kita tahu, kita bersihkan. Ini kadang kan baunya ada, tapi tanaman ada apa gitu. Kan ya? Bila kau kucing jantan tu. Lama nyongik ke hidung, tapi manu tak dapat bang. Kosan di hidung awak ya. Allah musta'an. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Tsumma da'a bi jaridatin. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam minta pelepah kurma. Jarida, kurma itu kan daunnya kan contoh daun kambiu lah lebih atau sawit kan, yang ditumbuhi daun itu namanya asifah. Asifah. Sedangkan yang pangkal tuh yang tidak tumbuh daunnya itu namanya jarida. Makanya dulu orang menulis ayat-ayat Quran di jaridatin nakhl, yaitu di pelepah-pelepah kurma. Itu termasuk itu jaridah. Bawa daun kurma kemana? Kurma itu kan daunnya contoh daun sawit atau daun kambiu ya. Ya, pangkal kan tidak tumbuh daun dah. Itu namanya jaridah. Itu yang diminta oleh Nabi SAW. Jadi tidak nombor daun dulu dah. Tidak pada daun. Yang masih segar, yang masih basah. Buktinya di ada hadis nanti sampai kering, berarti masih basah, masih segar. Nah, bijaridatin fakasaraha kisrataini.
lalu beliau belah menjadi dua bagian. Fa wada'a ala kulli qabrin minhuma kisra. Lalu diletakkannya salah satu dari kedua kuburan itu, masing-masing satu belah. Masing-masing satu belah ditancapkannya di kuburan orang itu. Faqila lahu, lalu dikatanyakan ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Kenapa engkau melakukan ini? Qala la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yataybasa. Mudah-mudahan diringankan azabnya sampai pelepah kurma ini kering atau selama belum kering. Au ila an yaybasa, sampai kering. Nah, di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan syafaat kepada orang ini, yaitu dengan menancapkan pelepah kurma kering. Pelepah kurma kering. Nah, dah mulai ngantuk nampak. Pelepah kurma yang masih basah atau masih segar, yang masih hidup di atas kuburannya. Nah, apakah ini diringankan baginya karena pelepah kurma itu atau karena syafaat Nabi? Syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti kalau itu karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh awak buat kini pelepah kambing? Jelas? Berarti ini hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan la'allahu ay yukhaffafa anhuma, bukan yukhaffifa anhuma. Ya, yukhaffaf diringankan, yukhaffif meringankan. Kalau dibilang ay yukhaffifa anhuma, itu yang meringankan atau pekerjaan Nabi itu sendiri. Oleh sebab itu, maka tidak disunahkan bagi kita untuk meletakkan sesuatu yang baik pelepah korma atau pelepah pisang atau pelepah kamyu atau sawit atau apapun dengan tujuan memberikan syafaat ini. Jelas? Syekh, tapi dibuat dah Nabi mah. Apa cara? Dibuat dah Nabi. Tapi tuan-tuan nak ikut sunnah Nabi tu. Siapa nyebut? Ustaz nyebutnya. Antu apa dia Ustaz berani nyebut ya? Jadi memang khilaf di antara ulama. Ibnu Hajar menjelaskan, sebelumnya Imam Al-Qurtubi mengatakan, dan ketika mensyarah dalam kitabnya Al-Mu'lim, mensyarah hadis ini, dia katakan ini khusus bagi Nabi SAW. Nah, sebab tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi setelahnya. Dan Nabi juga tidak tercatat melakukannya kecuali hanya 2 kali. Hanya 2 kali. Dalam hadis Jabir, selain hadis ini, riwayat Imam Ahmad dan Tabrani disebutkan Nabi melalui kuburan. Kalau ini 2, kalau yang satu. Dan selebihnya Nabi tidak melakukannya. Itu yang pertama. Tapi Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang dipahami oleh sahabat Nabi Buraidah ibn Husayb Al-Aslami itu lebih baik diikuti, kata beliau. Sebab Buraidah ketika meninggal, beliau berwasiat kepada anak-anaknya, bila saya meninggal nanti tancapkan pelepah
kurma di atas kuburanku. Mudah-mudahan diringankan azab bagiku. Nah, gimana tuan-tuan? Tu paham awak daripada Buraidah? Syekh. Awak kalau diadu je Buraidah dah lawan awak dah. Kan dia? Syekh. Kalau awak diadu dengan Buraidah bin Husayb, antu tak lawan awak dah. Kan dia? Ada untuk melawan? Itu sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Bocor lah. Tolak melawan. Tuh. Tanpa tahu ganggu Lah kau nak subuhat. Langsung kau ini kaum muslimin. Sanginya. Itu dia. Jangan awak maju. Jangan awak maju. Siapa suruh maju? Weh. Jangan awak maju. Siapa suruh maju? Suruh Abu Bakar. Suruh Umar. Suruh Abdullah bin Abbas ini meratkan. Suruh Jabir bin Abdullah. Kan itu lawan. Awak mah lawan lu muyu ada. Kan ya. Tanpa dia payah mencari lawan cakap. Suruh maju. Tentu sahabat lawan sahabat. Maka sahabat yang lain tidak memahami seperti yang dipahami oleh Buraidah. Jelas? Jelas? Nah, sekarang antara pendapat Buraidah dengan pendapat sahabat yang lain, mana yang lebih kuat? Ikut dia tuan-tuan tak anti bid'ah nampak ke? Naam. Sahabat lain? Nya nak orang dia ditinggal aja orangnya. Cik ditinggal orangnya. Nah, ikut dia buat. Dia ikut Nabi dia. Mana dah lu ikut Nabi atau ikut awak? Lakan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tadi kan sudah saya katakan Nabi SAW tidak melakukan kecuali di kuburan ini. Maka itu adalah para ulama menyebutnya kalaupun tidak khususiyah tapi waqi'atu ainin. Adalah kejadian tertentu tidak berlaku. Kejadian tertentu tidak berlaku umum. Sebab kalau berlaku umum, pastilah dibuat oleh sahabat di kuburan Baqi' itu setiap ada meninggal, ya, tidak cinan kasih diringankan azab, ya kan? Tu lepona nampak tuan-tuan ni kuburan Baqi', ponu ada apa kamar mah? Wih, ilai, tidak. Berarti dan itu di zaman Nabi SAW. Berapa banyak orang meninggal di kuburan Baqi', Nabi hadir. Nabi tidak suruh untuk meletakkan pelepah kurma. Jelas? Jelas ya? Nah, oleh sebab itu maka itu dianggap sebagai waqi'atu ainin, tidak berlaku umum. Tidak berlaku umum. Jelas? Yang kedua, yang bermanfaat tadi bukan pelepah kurma itu, tapi adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awak bisa ambil syafaat? Tidak. Makanya amal itu tidak dilakukan oleh yang lain. Umumnya sahabat. Lalu bagaimana yang pada Buraidah? Itu ijtihad beliau. Ijtihad beliau. Kalau ijtihad sahabat boleh salah? Boleh. Seperti Ibnu Abbas berijtihad masih membolehkan nikah mut'ah. Tak tentu dia. Weh, Abdullah bin Abbas masih memfatwakan boleh nikah mut'ah. Tu boleh? Boleh enggak? Apa enggak? Pula kadang tu. Mana kadang Ibnu Abbas pada Buraidah?
Dari Abdullah bin Abbas. Jadi kalau semua pendapat sahabat asal buat dia sahabat boleh dibuat, berarti boleh nikah mut'ah. Wah mulai? Mulai? Wah akad malam kuliah dan pulang dah. Kan boleh nikah mut'ah semalam, 2 malam, 3 malam sah. Karena ada pendapat ulama besar dan sahabat turjumanul Quran habrul ummah. Maka ulama menyebutkan bahwa yang dikatakan Abdullah bin Abbas ini adalah ijtihadnya. Sedangkan gurunya sendiri Ali bin Abi Thalib kan termasuk guru Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Ali bin Abi Thalib sudah mengumumkan di haji sebelum haji wada, mengumumkan bahwasanya salah satu yang mengumumkannya tidak boleh tawaf di Ka'bah tahun depan orang musyrik. Yang kedua, Nabi minta kepada dia untuk mengumumkan bahwa dulu nikah mut'ah dihalalkan, nah sejak itu diharamkan sampai hari kiamat. Dan ini tidak sampai mungkin ke Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Jadi kadang-kadang sebagian enggak. Ini kan salap domainnya. Soalnya dia ikut yang asal ada salap, ini enggak paham makna salap dubur itu masalahnya. Asal ada orang dahulu membuat boleh dibuat. Nah, boleh dibuat. Bukan. Tetap mengacu kepada dalil. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam tidak melakukan itu kecuali dalam kondisi tertentu saja. Ya, jelas? Makanya tidak dilakukan di kuburan-kuburan yang lain. Dan itulah yang dipahami oleh semua sahabat kecuali Buraidah ibn Husayb al-Aslami yang dilakukan oleh Imam Abu Dawud dan lainnya. Jelas? Kalau gitu, berarti disyariatkan ini atau tidak? Tidak, kecuali bagi Nabi alaihissalam dalam keadaan tertentu saja. Jelas? Kalau jelas sudah oleh. Kalau soleh sudah 6. Jadi, itu boleh disebut ijtihad Nabi berarti. Ijtihad Nabi. Yang meletakkan tadi itu boleh disebut seperti itu. Ya, Nabi boleh berijtihad. Silakan Nabi kan tidak diperintah disuruh dengan wahyu gitu kan. Iya. Enggak tanya Nabi boleh ijtihad. Kau buka lah sampai jam 9 kok sudah. Nabi boleh tak berijtihad? Nah, lah mulai khilaf dulu. Kepanjang jalan condong. Nabi kadang berijtihad. Nah, kami berijtihad. Tetapi beliau ijtihadnya kalau didiamkan Allah berarti benar. Tapi kalau salah, ada turun wahyu. Ada contoh ijtihad Nabi yang salah di apa contoh? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik, ya kan? Nabi waktu itu gara-gara madu kemarin itu ya, Nabi akhirnya mengharamkan madu. Tidak madu asli, orang madu. Nah, madu loba. Tidak madu asli itu. Akhirnya Allah tegur. Kenapa kau haramkan sesuatu yang halal? Habis itu, maka Nabi berijtihad dan ijtihad Nabi maksum dari kesalahan. Apa makna maksum? Bila salah langsung diralat Allah SWT. Tidak ditinggalkan. Kalau ijtihad ulama turun wahyu. Contoh Buraidah tadi berijtihad turun wahyu, salang Buraidah gitu. Nah, makanya ijtihad ulama tidak maksum. Jelas? Sebab kalau mereka salah tidak tahu kita dengan wahyu. Makanya kita adu dengan ijtihad ulama yang lain. Makanya tidak asal sawir ulama bulia tidak, harus dihadapkan dengan dalil. Jelas ya? Nah, yang sabunnya salapnya tapi azan Jumat sekalinya.
Tidak ngerti salaf dulu antum masalah. Ya Syekh Utsman radhiyallahu anhu na'am minas salaf as-salih. Kemudian beliau minal khulafa ar-rasyidin. Dan sunnah khulafa ar-rasyidin sunnah Nabi, karena Nabi menyuruh itu dilakukan. Nah, kemudian apakah pekerjaan Utsman membuat azan 2 kali menasakh apa yang dilakukan Nabi? Mungkin enggak ijtihad sahabat menasakh hadis Nabi? Mungkin enggak ijtihad sahabat gara-gara amat enggak sudah malam jadi tidak sudah lah, hanya tanya je lah. Mungkin enggak ijtihad sahabat menasakh hadis Nabi? Habis itu tuh salah-salah jawab ke bahaya. Mungkin tak? Tak serantak jawaban mana? Tak antu, sabit antu. Tak mungkin. Sebab kalau seandainya sahabat bisa menganulir hadis Nabi, biar hadis Nabi sodona. Jadi Nabi nak nusa sodom. Makanya ijtihad Utsman diberlakukan sesuai dengan keadaannya, yaitu di saat orang sibuk bekerja lalu azan untuk mengingatkan azan pertama. Bila azannya sebelum masuk waktu, setengah jam, sejam sebelum masuk waktu. Tapi kalau masuk waktu bawa azan pertama, jangan azan pertamanya tidak ada azan macam itu, disalap dulu lah. Ini cuma eloknya salap tingginya, tapi azan sekalinya Utsman 2 kalinya. Nanti buat 2 kali tu lah masuk waktu. Kan ya? Sudah ditambahlah hal baru le. Salat sunat antara 2 azan. Ini dapat hadis bainal azanaini salah. Antara 2 azan itu dah salat. Hadis Imam Baihaqi. Nyelupa mosong Nabi ketika mengadakan 2 azan itu ada salat sunat, maksudnya azan yang qamat, bukan 2 azan. 2 azan belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dia. Salap je tapi azan sekali nyanyinya. Nah, jadi kadang-kadang orang tidak paham. Asal ada pendapat ulama 1 orang saja, berarti langsung bodoh. Tidak. Sebab Buraidah dalam hal ini berijtihad. Dan ijtihad ulama bisa salah, bisa benar sekalipun sahabat. Tapi sahabat yang lain semuanya tidak sependapat dengan Buraidah. Tentu kita lebih cenderung pada pendapat sahabat yang semuanya selain Buraidah berijtihad dia, berijtihad. Sama juga ekornya ada sahabat berwasiat kalau mati dan semuanya panggang sampai angui. Kenianya? Kenia? Tidak pernah nangguh. Panggang sampai angui. Sudah itu dicampurkan abu ke dalam lawi. Nyoran takui. Kalau dibangkitkan orang Ta'ala nanti dia azab dayan deh. Sania? Nah. Tu boleh buat macam itu? Ni ada sahabat buat. Wasiat kan misalnya. Boleh? Boleh enggak? Kalau ada orang buat sudah nonton nyolatkan. Kalau ada yang berwasiat seperti ini, wajib tidak ditunaikan wasiatnya. Wajib tidak ditunaikan wasiatnya. Ya lero. Jadi bukan semua yang dikatakan sahabat otomatis benar. Enggak. Karena yang otomatis benar itu adalah perkataan Nabi SAW. Kemudian pemahaman sahabat terhadap yang dilakukan Nabi. Karena pemahaman itu diambil dari Nabi SAW. Ketika sahabat semuanya melihat bahwa Nabi tidak melakukannya kecuali dalam keadaan itu saja, maka mereka tidak melakukannya secara umum. Jelas? Ile jolen dah. Kalau tak jolen kan nak pulang dah. Harus jolen. Alas ya? Alah. Ini gara-gara apa?
Jadi Nabi berijtihad. Hah? Iya, bisa aja Nabi berijtihad. Nabi berijtihad. Tapi di sini wallahu alam seperti Ibnu Hajar mengatakan ini bukan ijtihad. Datang wahyu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kau tak di mana tuan tu deh? Kau nak je nak ngawan dalam kuburan? Tuh. Sahabat mana bersuara? Itu makanya Nabi dapat wahyu dibukakan baginya. Kan dalam hadis disebutkan semua makhluk hidup diperdengarkan siksa kubur kecuali jin dan manusia. Apa sebab? Kalian akan mengubur uang. So tak tolong ngubur uang nak kalau nangau. Kan ya? Coba kalau sampai manglang penomoro kesakitan orang di kuburan tolak tuan-tuan mengubur ndak? Hah? Mereka aja nah mungkin kaji juga. Nah, jadi kata Nabi laula antadafanu, kalau bukan karena kalian saling menguburkan la asma'akum, Allah akan berdengarkan pada kalian. Cuman kalian akan saling menguburkan. Yang kedua jadi fitnah bekong. Mak kon wazo curusannya nyala buat dia khutbahnya. Kan jadi bekor asal ada khutbah jadi khutbah jalan cutin. Kan ya? Jadi banyak hikmah tu. Jelas ya? Kan awak kerja kalau macam itu kalau sampai ustaz terlibat suatu hal yang tidak baik, itu batengok ustaz saudara. Itu sakawan potang tanya. Sama kajinya kan ya? Kan ya? Itu makanya fitnah-fitnah terhadap Wahabi itu dekat itu. Abdul Wahab bin Rustum dulu kia kojo, itu somong dek nang tu. Jadi itu curang. Makanya Allah tidak mendengarkan kecuali kepada Nabi alaihissalam dalam waktu tertentu saja. Seperti ketika perang Badar, Nabi berbicara kepada orang-orang kafir yang mati di perang Badar. Lah nampak dek kaliannya dan sabuk dulu. Kami pun lah menampakkan kami pun sudah melihat apa yang dijanjikan Allah pada kami. Allah janjikan kemenangan sudah diberikan. Dan Allah janji kalian akan hancur. Kami sudah melihat kalianlah waswara yang dijanji Allah Ta'ala ke kalian. Kan tak waswara, kalian tidak berdasarkan wahyu, tapi berdasarkan hawa nafsu. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Janji bertanya juga. Atau perlu baterai jawaban. Jadi Nabi alaihissalam berijtihad boleh, ya, tetapi ijtihad beliau tetap maksum. Sedangkan ijtihad ulama mulai dari zaman sahabat tidak maksum kecuali ijma' mereka sama ijtihadnya. Maka yang seperti itu adalah maksum. Kata Nabi alaihissalam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku takkan pernah sepakat semuanya dalam kesesatan. Maka ketika kita melihat Buraidah sendirian memahami seperti itu, sedangkan kibarus sahabat, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad dan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan semuanya ada yang memahami seperti itu. Maka kita katakan wallahu alam, pemahaman Buraidah dalam masalah ini adalah keliru. Dan itu yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika memberikan komentar, as-sawabu ma fi hadhil mas'alah ma qalahu al-Khattabi. Apa yang benar dalam masalah ini ada yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi fi istinkaril jarid wa nahwihi alal kubur, yaitu kalau ada orang yang membuat itu di kuburan mesti diingkari. Kata Imam Al-Khattabi wafat 398 atau 395. Kemudian li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu illa fi quburil khusus al-makhsusah. Nabi tak melakukannya kecuali di kuburan yang tertentu saja, tidak melakukan secara umum. Ittala ala ta'zibi ahliha, yang beliau melihat orang itu diazab. Kita enggak tahu sekarang. Sahih? Naam. Walau kana masyru'an la falahu fi kulli kubur. Kalau seandainya itu disyariatkan, pasti Nabi buat di kuburan yang lain semuanya.
berkurang yang lain, berarti ini tak ijtihad lagi sih. Nah, wa kibarus sahabati kal khulafa lam yaf'alu. Sahabat-sahabat senior seperti khulafa rasyidin tidak melakukannya. Dan wahum a'lamu bis sunnah min Buraidah. Mereka lebih paham sunnah daripada Buraidah ibnul Husayb. Yang masalahnya kita kalau manhajnya asal ada ulama yang mengatakan nak salah nak enggak yang penting ulama, maka dianggap pendapat salaf. Jelas? Nah, makanya kalau begitu nanti banyak yang halal berkode RUU. Tadi Ibnu Abbas menghalalkan nikah mut'ah. Ibnu Abbas menghalalkan nikah dalam keadaan ihram. Sedangkan hadis-hadis Nabi mengatakan dilarang. Dia memahami seperti itu. Nah, makanya tidak semua yang difatwakan oleh Ibnu Abbas betul, karena harus diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Oh, tapi dia didoakan Nabi. Iya, Abu Hurairah didoakan Nabi, tapi adanya salah ijtihadnya? Ada ijtihadnya. Beda dengan riwayatnya. Kadang dia meriwayatkan hadis, fatwanya berbeda dengan hadis. Maka diingat oleh sahabat, diingat oleh para ulama, yaitu bila berbeda riwayat rawi dengan ijtihadnya, mana yang didahulukan? Rawi Abu Hurairah kan perawi dia, meriwayatkan hadis dalam hukum masalah, misal masalah musaqat, membajak ladang, dari Nabi membolehkan, fatwanya melarang. Mana dalun? Khilaf Syekh. Nah, khilaf. Ada yang mengatakan riwayatnya didahulukan karena dia hadis Nabi. Yang lain mengatakan enggak, fatwanya didahulukan karena dia perawi lebih paham apa yang dia riwayatkan. Yang sebuah sahih adalah bila dia meriwayatkan lalu berfatwa berbeda dengan itu, kita lihat ulama yang lain memakai hadis itukah atau ikut sama dengan dia fatwanya. Kalau sama dengan dia, berarti itu pemahaman yang benar. Tapi kalau seandainya yang lain memahami tidak sama dengan dia pahami, maka kita katakan ijtihadnya keliru. Karena apa? Seseorang bisa saja di saat mengeluarkan fatwa lupa dalil tadi. Sahih? Kadang-kadang panjang kaji man. Kadang-kadang panjang kaji dia. Tapi supaya paham. Kaum muslimin. Yang kedua, kadang perawi lupa dia setelah meriwayatkan hadis itu. Orang baca kitab Tazkiratul Mu'tasi fi man haddatsa wa nasi. Nah, baca itu. Nah, ada orang yang meriwayatkan hadis, sudah itunya lupa. Terus apa yang dia muridnya? Buya, hadis ikut dan riwayatkan dari Buya dulu. Bila riwayatkannya? Tak terkanang daerah. Untunglah dicatat dia bernama. Akhir catatan. Nah, ada tanda tangan Buya. Oh iya, senangnya. Akhirnya guru meriwayatkan dari muridnya dainya. Paham tak? Hadis ikut diriwayatkan oleh muridku dari aku dari fulan. Berarti inyo baguru ke murid baguru ke inyo. Pahamnya? Haddatsani Ahmad anni an Muhammad. Jadi saya menceritakan hadis ini dari Ahmad menceritakan dari Ambo. Nah, makanya ditulis oleh Imam Suyuti kitab nama Tazkiratul Mu'tasi fi man haddatsa wa nasi. Kalau nang nasi lalita lapau ibat condone. Benak nasi muka sih lupa. Nah, fi man haddatsa wa nasi. Jadi kembali ke masalah tadi, Nabi alaihi salatu wasallam, na'am, kadang beliau berijtihad, tapi ijtihad Nabi masuk. Jelas? Sebagaimana juga sahabat di zaman Nabi boleh berijtihad, boleh. Nabi hasung untuk berijtihad, tapi harus siap. Kalau disalahkan Nabi, jangan bongi. Solang wak dia nyanyi, buat kawak kan gini macam itu. Kodok kan ya, jalannya salah bertentangan hadis Nabi, wak solang ni hadis Nabi bongi kawak. Semuanya nyolong wangi kojon. Di zaman Nabi lah disolang dek Nabi sahabat, jalan ya. Ya, sahabat menyalahkan sebagian yang dilakukan oleh Nabi menyalahkan sebagian yang dilakukan oleh
Sahabat dengan apa? Dengan apa? Wih, apa gunung dek Nabi menyolang wang tu? Uta. Itu aja payah jawab. Ilmu. Dari mana dapat dia? Dari Allah. Tu tak boleh nyolang orang salah. Apa dek wangi tu? Alumlah salah lah kena wangi lah. Tak boleh menyalahkan yang salah. Lain. Kalau salah harus disalahkan. Kan ya? Makanya tidak ada manusia di dunia ini kecuali menyalahkan orang lain. Dan menyalah orang itu jadi kau nak nyalah orang. Kan ya? Memfitnah lagi lah. Tak sekadar menyalahnya memfitnah lah. Nah. Awak lecek nyalangnya. Inya sampai memfitnah. Hati-hati kalau mereka nanti berkuasa azab awak ada. Kan ya? Nan jolek ini alunnya berkuasa awak nazab dah. Kan ya? Kan awak nazab dah. Naam. Masuk nama sika hilang doa. Mengaji sika ndak boleh kira. Alunnya kuasa mana dulu lah. Kalau orang pergi lagi berkuasa. Jadi memang uang akan mengeluarkan apa yang dalam hati. Jadi kaum muslimin menyalahkan yang salah itu adalah manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manhajnya para sahabat, manhaj as-salaf, para ulama. Cuman mukasir mungkin jen cece salah uang iya dia. Jen cece salah uang. Sang salah uang tak terbilang lah pun cece salah uang lah. Kan ya cuman ketika mengaji kita sampaikan macam tadi kan Buraidah mengatakan diwasiatkannya kepada anaknya. Wasiat kalau mati ayah suana buen polapa korma dia teh kubuan den. Mudah-mudahan seperti yang tadi. Tapi sahabat yang lain tidak sah. Nabi tidak melakukan kecuali di kuburan tertentu. Maka kita katakan berarti ini waqi'atu ainin la ta'um. Itu kaedahnya. Kejadian khusus itu tidak berlaku umum. Nanti pertanyaan tadi apakah itu ijtihad Nabi? Tidak, itu dari wahyu. Karena tidak mungkin Nabi mendengar orang di kuburan kecuali dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Nabi tidak bisa mengazab dia. Yang meringankan siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi hanya memberikan syafaat. Syafaat Nabi itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Sah? Tak betul. Syafaat Nabi ada yang diterima, ada yang ditolak. Pernah syafaat Nabi ditolak? Coba contoh. Hah? Ikut bid Allah numpan. Nabi pernah memohon ke Allah atau minta izin ke Allah untuk mendoakan Amma. Sah? Mendoakan Amma. Boleh? Boleh enggak? Ada manggu empat tadi. Ulang lihat. Nabi pernah minta ke Allah izin mendoakan amaknya. Boleh tak? Nah, dah hilang anggu. Tak boleh ada Allah Ta'ala nak. Apanya? Ista'zantu Rabbi li astaghfira li ummi falam ya'zan li. Saya minta izin ke Allah untuk mendoakan ampunan untuk ama ambo, tapi tidak diizinkan. Apa sebab? Mati dalam keadaan syirik. Sahih? Naam. Maka wangi mau perasaan baperan doa. Enggak, dan jangan dibahas masalah di neraka atau tidak tuh enggak usah dibahas ya. Tapi intinya syafaat Nabi di sini diterima atau tidak? Enggak. Apa sebab? Karena syarat syafaat itu satu, izin Allah kepada sang pemberi syafaat. Dan hal ini Nabi dan siapapun yang diizinkan nanti. Termasuk orang beriman diizinkan beri syafaat nanti.
Yang kedua, ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Nah, Allah mungkin izinkan Nabi karena Nabi diridainya, tapi yang akan diberi tidak diridai Allah, tidak jadi. Oleh sebab itu makanya tuan-tuan jangan minta syafaat ke Nabi, tapi minta syafaat kepada Allah. Jelas ya? Jangan paylah kakak pada ya Rasulullah bina syafaat, tidak bisa, ada Nabi dulu dah. Dah? Kecuali izin Allah. Oleh sebab itu minta pada Allah. Salah satu cara kita minta syafaat Nabi kepada Allah, banyak-banyak mengucapkan salawat kepadanya. Kemudian istiqamah di atas sunnahnya. Jangan membuat-buat nan tidur-tidur. Nyentuk dapat syafaat tiba-tiba salawat tidur-tidur. Mana kan boleh? Jalan? Nah. Jadi ikutlah yang dicontohkan atau yang disuruh oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim minta berjanji ke ayah dan kan minta ampunan untuk ayah. Ladies and Allah Ta'ala? Tidak. Apa sebab? Allah tidak ridha kepada yang akan diberi syafaat itu. Jadi ada syafaat kerana tolak lain. Aja tidak termasuklah syafaat Nabi untuk awak kena tolak lah. Apa sebab kena tolak? Nyawa kojong dan kena tolak sodoh. Kan ya? Karena kalau kojong dan kena tolak, syafaat tak tolak. Oleh sebab itu minta syafaat kepada Allah, jangan buat-buat je nanti yang tertolak itu. Apa yang tertolak tu? Mandai-mandai. Jangan siapa je bin? Orang yang kau mandai dalam agama. Dah buat jalan dan diikuti. Jalan ya. Tu banyak tu beredar. Ini tu sekadang kan. Ya saya nan cadik tu kau tak salah nan banyak dah auto boleh jihad dah. Dia faham dah. Nang kau dok kena solang kan cadik-cadik tu dia. Nang ngap bangak jendulin jelennya ndak kan. Ndak begini nyuruh dah kan dia. Jadi ketika disolang ini ndak target bangak dah, target cadik. Cuma nang lain lebih cadik. Itu aja masalahnya. Jadi jangan bangilah kena solang lah ndak. Kalau lado menyalang haji berarti aja lah cadik tu. Kan alun pernah solang doang deh. Alun lihat. Kalau lah cadik salah siap-siap kena salang di pawangak doang kena cumaen kan ya. Kalau ndak kan tolak jangan cadik oleh. Kalau ndak tolak jangan cadik. Jadi yang kena salang tu dalam beragama ko rata-rata nan cadik. Nyesitan dua si cadik oleh antu nan ikon tu kan salang kan ya nya. Nan wang jemaah-jemaah yang ndak cadik ndak kan kena salang lah. Kan ya? Nah, cuman karena adu. Amu juga dia kena salahnya. Sana ndak dengan orang amono amu dah nan tadi dia. Tentu ayam tadi dia ustaz-ustaz yang tadi yang mengatakan tak boleh menyalahkan. Jelas ya? Woi. Allah jelas? Ndak. Pas meninggalnya kita bersedia itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Nah. Mereka kalau sabun apa je buatnya benamiman, buat fitnah lah mereka kah? Itu dia. Kalau jangan sampai lah buat aja. Ikut kan contoh agak ikut je tu. Muka aib. Weh, jangan buat dah. Di Google kawan sana tu. Apa dia buat dia Ustaz tu nyanyi kan, Ustaz Ahmad tu nyanyi. Hanya kau kojo namimah aja kojo dulu. Buat ijtihad. Ndak wang ya tuan-tuan? Sana awak sabu mah dua domba dah. Tu kan pelapakar mainnya lah kan berlaku tu. Jelas ndak ada sahabat yang melakukannya baik di waktu Nabi hidup maupun setelah Nabi meninggal. Nah, oleh sebab itu dipahami oleh sebagian besar ulama Islam bahwa itu hanya berlaku dalam kasus tertentu, sifatnya kasuistik, tidak berlaku umum. Jelas? Nah, adapun yang menegakkan itu pasti akan khilaf tu jolin awu sepanjang masa.
Yang bahasa gantung kayak Buraidah banyak jurunya. Nya likulli saqitatin laqitah. Segala barang cecer itu ada pemulungnya. Kan ya? Kenapa pemulungnya? Nah, selama apa pendapat tapi sesuai je selewo. Hilang patut deh. Hilang patut deh. Satu jadi makannya itu ji sakit pawi deh nyela lama. Baik sakit pawi ada ubi agaknya. Bukan dokter suntik ni kan ya. Dek target selewo kan ya dek hati mati dek mata buta. Itu tiru. Dek hati mati dek mata buta. Sampai-sampai ada mengatakan kalau kita kira ikut masuk neraka caklah dan sama Umar bin Khattab masuk neraka sunyinya. Kecik Umar kan masuk neraka ni. Umar tak buat bid'ah dah. Yang dibuatnya sunnah cuman disebut bid'ah lugawiyah. Jadinya kan Umar mengumpulkan orang solat berjamaah solat tarawih. Bid'ah dibuat dah? Enggak. Nabi pernah berjamaah di masa itu. Cuman mereka tak lanjutkan sebab takut wajibkan. Itu tanda tak ada lagi hukum turun setelah Nabi wafat. Kalau ada buat berarti mandai tadi. Nah. Baik. Allah tambah boleh. Nah. Baik, barangkali demikian. Apa kesimpulan tadi? Bahwa buang hajat mesti berlindung dan mesti bersih. Yang kedua, tidak ada kesimpulan. Judul tadi termasuk dosa besar. Ini menurut pendapat Imam Al-Bukhari dan ulama lainnya. Yang ketiga, adanya azab dan nikmat kubur. Adanya azab dan nikmat kubur. Keempat, adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, an-namimah adalah dosa besar. 6, bahwa yang dilakukan Nabi adalah sesuatu yang bersifat khusus, tidak berlaku umum. Hadza wallahu taala alam. Masih banyak yang lain tapi cukup ini, yaitu ru'usul aqlam, poin-poin penting, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri.
wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.